Wabarakatuh. Salawat teriring salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat, para tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ainun telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengundang kita semua, ya, karena maaf ya Bu, telah menghitamkan putranya, ya, yang bodoh kagak jadi. Ya, putranya yang ketiga yaitu Muhammad Fakih, ya, Muhammad depan dulu. Oh, Fakih, oh, iya, Fakih Khairi Rahman, ya, Fakih saya kenalnya. Ya, kita doain. Sebenarnya mah udah lama dihitamnya mah ya, sekarang udah lari dia ya. Kita doain mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, sehat badannya, dimudahkan rezekinya, diberkahi oleh Allah, menjadi anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Alhamdulillah, mungkin yang diharapkan oleh Bapak Paki dan Ibu Paki itu kedatangan kita itu yang terpenting doanya. Bener gak Bu? Doa yang tulus dari kita, mendoakan keluarganya, mendoakan putranya, terutama Paki, ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khitan ini salah satu sunnah fitrah, ya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan, ya Bu ya. Jadi saking penting mungkin ya, mewajibkan sebagian ulama. Karena memang dalam alasan kesehatan pun hitam bagus, ya Bu ya. Kalau belum dihitan, katanya ketika buang air, anak laki-laki itu tidak bersih semua, ya, jadi masih tersisa di dalamnya. Tapi kalau sudah dihitan, itu bisa bersih dan suci. Makanya setelah dihitan, kita sebagai orang tua ada lagi PR kita, ya Bu ya. Ada lagi PR kita sebagai orang tua ketika dihitan disuruhnya, ya. Jadi hitan ini mengajarkan syariat Islam bahwa anak kita itu harus berani berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya tadi. Tetesan darahmu menjadi saksi. Tuh, ya, dihitan meneteskan darah. Jadi mudah-mudahan ini mengajarkan, syariat ini mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita itu harus berkorban demi agama, ya Bu ya. Makanya setelah anak kita dihitan, kita sebagai orang tua ada PR dan kewajiban kita selanjutnya. Ketika dihitan, maka kita suruh anak kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Disuruh, kalau bahasa zaman dulu mah, kalau udah kalau belum sunat katanya belum boleh ke masjid, gitu ya Bu ya. Iya, kalau udah sunat katanya baru boleh ke masjid. Maksudnya kalau udah disunat, udah suci, maka disuruh untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yaitu kita sebagai orang tua, ya Bu ya. Terutama perintahkan anak kita itu dengan ibadah-ibadah, terutama sholat, ya. Jadi kalau udah dihitan, udah umur 7 tahun lebih, perintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ibu ya. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua setelah dihitan, yang pertama ajarkan anak kita ilmu-ilmu agama, suruh pada ngaji, Ibu ya. Bu, bocah suruh pada ngaji. Suruh pada ngaji. Tapi jangan suruh doang. Semuanya di ngaji ya. Bocah sekarang pintar-pintar, ya Bu ya. Iya, Ibu sayang sama anaknya Bu? Sayang sama anak? Sayangan laki, sayangan anak? Sayangan laki, sayangan anak?
anak. Dua-duanya. Jangan anak, laki mah ntar kita Benar, cius. Ya udah, sayang banget sama anak, bener gak sih? Ini di kepala yang keingetan dimanapun kita berada, ibu kondangan ke rumah ibu Ainun aja ini kepala ngingetin anak baik, benar? Di rumah anak saya siapa ya? Udah makan apa belum ya? tadi Keingetan anak baik. Saking sayang banget sama anak, ya bu ya. Makanya dalam surat Al-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ya, Bu. Kata dalam surat At-Tahrim yang artinya peliharalah dirimu, keluargamu daripada api neraka. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bu, sayang sama anak bu, sayang banget. Cius. Di sini aja anak kita terluka, kita sakit hati, benar? Anak kita panas aja kita, buyurnya luar biasa, ayo buru-buru berobatnya, buru-buru. Saking khawatir, saking sayangnya kita kepada anak. Rela nggak kita nanti di akhirat melihat anak kita diseret oleh malaikat Zabaniyah, dibakar ke dalam api neraka? Rela nggak? Ya Allah, nauzubillah. Boro-boro sampai dibakar api neraka. Di dunia aja cuma lecet dikit. Ya Allah, anak emak, ratu emak. Ya, sampai langsung dijilat. Ya, luka dikit aja dijilat. Saking manjur emaknya ludahnya. Ya, nah, makanya dalam surat At-Tahrim, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api. Ya Bu ya, Bu. Ya Allah. Makanya yang penting anak kita ajarkan ilmu agama, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau bisa ngaji mah, ngerti Al-Quran, insya Allah selamat dunia dan suruh pada masukin ke pengajian-pengajian. TP ada, ya Bu ya. Karena TKG pada baca Iqra, benar? Iya, karena masukin yang taman ngaji. Jangan sampai les yang mahal-mahal mah anak dimasukin. Les kumon, les Inggris, les Jepang, giliran ngaji anaknya diantepin baik. Ya Bu ya. Bu, kita masukin nomor 1 biar baca Al-Quran, biar bisa baca Al-Quran. Insya Allah nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, anak kita berbaris-baris di depan kita, membacakan, mendoakan kita surat Yasin. Amin. Ngajiin kita. Amin. Ya Bu ya. Apa yang penting mah bisa ngaji, benar? Emang ada orang sekarat? Bu, ada orang sekarat? Mentang-mentang anaknya pintar nyanyi, minta dinyanyiin. Neng, mau udah sekarat. Kalau nyanyi mau dicari jawab maneh, nyanyiin lah dangdut apa 2 lagu maneh. Yang 1 lagu kereta malam, yang 1 lagu alamat palsu. Ada yang begitu pintar banget nyanyi, ya ada. Ya Bu ya, kagak ada. Tetap ngaji nomor 1. Ya Bu ya, agama menyelamatkan anak itu, investasi dunia dan akhirat. Ya Bu ya, nomor 1 udah kita udah banyak agak ngerti Al-Quran. Ya Bu ya, karena pesantren hafalan Quran ada. Amin. Ya Bu ya, jangan sayang-sayang karena orang tua mah Bu kalau nyekolahin anak, pesantrenin anak itu hanya sedekah. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya. Jangan buat sekolah umum doang perlu. Ya. Kalau Gira masuk sekolah umum, SD-nya yang elit, ya Bu, baju baru dibeliin sama dia.
tasnya baru yang 200.000 ya Bu ya, sepatunya baru yang apa namanya yang 300.000. Giliran nyanyi, giliran ngaji, ya Allah, ikronya udah robek, depan robek, tengah robek, belakang robek, ya Allah. Giliran sekolah umum serba baru ya Bu ya. Dilihat lagi pecinya warnanya udah kuning pepaya. Dia ngaji mah nggak perlu banget ya Bu. Ya Allah, celana udah pada ngatung. Ini aku udah dikanci di apa namanya dijahit ini sangketan celana. Ya udah beda-beda warnanya dia udah. Amamanya dijahitin lagi. Masih aja Ya, di depan. jadi udah buat ngaji mah kagak perlu ya Bu ya. Baju kokonya dilihat giliran ngaji kancingnya lain-lain, ada warna biru, warna hitam, warna putih. Ya Allah, itu mah padahal ngaji itu buat ilmu, buat nyelamatin dunia dan akhir. Emangnya kagak perluin ya, giliran urusan ilmu dunia mah lebih gedein apa ge dibela-belain. Les tuh ya Bu ya, apa gini bela-belain, tidak ngaji kagak perlu pisan, padahal itu ilmu buat nyelamatin dunia dan akhirat Bu. Jarang yang mau sama guru ngaji. Kalau pengen berkah mah kudu mau sama guru ngaji. Ini mah kalau kita masuk sekolah umum apa ngererot kebiasaan dianterin semua, neneknya nganterin, emaknya nganterin, koknya nganterin, cengnya nganterin. Giliran ngaji malam dewek bocah guru ngaji apa nggak kenal, lu anak siapa Tom ya Bu ya, masuk kagak ada maknya, udah berapa bulan kagak dilongok-longok. Ya Allah Bu, kalau pengen berkah karena ilmu agama, ilmu pengajian, ilmu Al-Quran itu buat nyelamatin sampai ke akhirat, kudu perlu kita biar anak kita ilmunya ketransformasi. Dan sekarang saya belain deh guru ngaji. Ya Bu ya, udah perlu, bener nggak Bu? Ya Allah, emang kalau kita selonjoran innalillahi yang dibutuhkan kepada anak, amin. Kudu mentingin kalau pengen berkah nih anak-anak kita pada belajar ngaji, jangan suka sentimen sama guru ngaji. Cuma bayaran sebulan sekali dipintain sebelah, ngegerendong, ya Bu. Ilmu buat nyelamatin api neraka, ngegerendong baik. Bagaimana anak kita mau berkah ilmunya, benar? Ya Allah, katanya bayaran guru ngaji. Lagian kalau SD elit mau apa ratusan juta, puluhan juta dijabani, bener gak Bu? Kudu mah dilongok atuh, ya Bu. Dilongok itu guru ngaji apa guru apa gemuk? Apa senang apa kagak? Ya jangan suka sentimen gitu, ilmunya biar berkah, makanya senengin guru ngaji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Ajarkan ilmu agama, amin ya Allah ya Rabbal ya Bu ya. Ajarkan ilmu agama, terutama ketauhidan ya Bu ya, tentang mengenal Allah Subhanahu ya Bu ya. Ibu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin, sifat-sifat Allah ya Bu ya. Biasain kalau mau makan baca doa, amin ya. Ajarin akhlak, ajarin adab dalam beragama, amin Bu. Kalau makan yang pertama disuruhnya pakai tangan kanan ya Bu. Pertama baca doa, kedua pakai tangan kan, ketiga ambil makanan yang paling yang ketiga ambil makanan yang paling Enak. Satu kan ada suka diajarin nggak anak ya adab makan Bu? Itu ngajarin akhlak juga kan? Kalau ngajarin akhlak pertama selalu minum
menyebarkan salam, sapa sama orang teh kudu ramah, amin. Makanya orang tuanya nyontohinnya anaknya yang bagus dong, jangan ketus baik dong, benar. Biasakan seperti Rasulullah ya, ajer bu, tahu ajer? Iya, menyebarkan salam, jangan nungguin ditanya orang tuanya juga harus ajer kalau anaknya pengen sopan ya bu ya, ramah sama orang. Assalamualaikum, mau kemana bu? Gitu, amin. Ini orang tuanya nggak nyangkain begitu, manyun baik maknya. Gimana anaknya mau menyebarkan salam ya bu ya? Iya, makanya kita sebagai orang tua kalau pengen anak kita anaknya bagus, orang tuanya anaknya kudu bagus. Bocah sekarang mah pinter-pinter banget bu, ya. Karena orang tua mah pasti dicontoh sama anak. Ada peribahasa anaknya kalong, bapaknya kampret. Iya kan, pokoknya anak. Iya, apalagi ini nih orang-orang hebat semua ini, ya bu ya. Ya Allah, ini teh bukan orang sembarangan, ini ibu-ibu yang cantik dan soleha. Amin. Guru-guru semua ini, bu. Ibu teh guru bu, ya. Gurunya di mana? Di rumah. Guru yang pasti dicontoh sama anak-anaknya. Makanya orang hebat semua ini teh, bukan orang sembarangan ini. Bukan cuma S1, S2 ini, S3, S4, S2. Iya, Ibu Al-Madrasatul Ula, ya bu ya. Tingkah ibu, perkataan ibu, kelakuan ibu semuanya pasti dicontoh oleh anak-anak. Ya bu ya, bu. Nah, khususnya buat ibu-ibu ya. Tadi pertama ajarkan ilmu agama, amin. Tauhid, ahlak kita contohin, amin. Nah ya emang bocah pasti nyontoh ibunya sih, benar? Iya, makanya bagiannya saya mah kalau lagi ngajar kayak mama bagian apa po, yang penting mah empok pada getol ngaji, amin. Target bocah mah yang dicontoh emaknya, ya bu ya. Bagian bapaknya mah rada-rada begitu gitu. Target sadar dewek, ya bu ya. Yang penting dicontoh oleh anak-anaknya, ya bu ya, bu. Nah, jadi yang kedua, tadi yang pertama ajarkan ilmu agama, amin. Yang kedua bu, ini nih penting banget ya Allah. Miris rasanya kalau melihat pemberitaan bu, bener nggak? Pada punya HP, pada punya agak bisa ngomong saya. Facebook semuanya ada apa ya punya, benar. Ibu guru ini nih yang orang-orang hebat ini banyak kasus-kasus benar gara-gara ibunya. Aturan kata Nabi kalau membesarkan anak, merawat anak, mendidik anak harus wanita itu dengan fitrahnya secara lemah dan lembut, amin. Yang Nabi ajarkan itu lemah lembut ya bu ya, karena itu bagus buat psikisnya, bagus buat karakternya, menentukan masa depannya. Makanya orang tua jangan pakai emosi, kesian anak-anak ya bu ya. Makanya seorang wanita, ya Allah, ini orang hebat juga sih ya, harus lemah lembut. Nabi ketika Nabi sujud pun bu, lagi sholat sujudnya lama sampai sejam lebih. Itu yang di belakang apa udah, kenapa Nabi sujudnya lama banget ini ya? Ternyata bu, lamanya itu dia ngebiarin cucunya. Siapa cucunya? Cucu Nabi siapa cucu? Hasan Al-Husain. Ya pada diam baik. Cucunya Nabi siapa yang kembar? Nah, Hasan dan Hasan Husain. Rasulullah sampai sabar sujud aja sampai berjam-jam, ngebiarin cucunya main di pundaknya. Itu kalau belum mudahan apa dia dianggepin aja. Tuh saking begitu lembut, harus lembut kepada anak-anak karena imbasnya luar biasa. Orang tua apalagi ibu yang menggunakan kekerasan, bentakan aja miliaran sel hilang, masa depannya udah suram. Belum kalau yang main tangan bu, gara-gara emosi nggak ada lemah lembutnya, anak nakal dikit stop ya bu ya. Anak nakal dikit dandang,
ya, jangan ginjal. Kesian ibu, bukannya kata ibu dulu sayang banget sama anak tadi, benar? Sayang sama anak. Ya, oleh karena itu kata Nabi, ajarkan anak-anak kita secara lemah lembut, jangan pakai kekerasan. Amin. Ya Bu, beda Bu. Jadi sering-sering dicium yang punya anak kecil, ya. Sering dicium, sering dibelai, dipeluk, digendong. Itu yang dibutuhkan anak-anak kita, belayan dari orang tua. Amin. Kalau kurang belayan, kurang kasih sayang dari orang tuanya sibuk baik. Gak tahu sibuk ngapain. Dari pagi sampai siang sampai sore lagi, malam lagi bubrek baik. Ya Bu, sibuk pegawai apa sibuk begini? Ya Bu, beda dong, jelas beda. Anak yang kurang sentuhan kasih sayang dari orang tua beda dengan anak yang dicuekin baik sama mamanya, jelas beda. Masa depannya suram, yang kurang kasih sayang dia jadi udah gedenya gak penyayang, cuek juga sama orang, nggak empati juga, gara-gara didikannya maknya ibunya tidak penuh dengan kelembutan, akhirnya fatal. Anak kita tidak menjadi orang yang penyayang, orang yang cuek, ya Bu ya. Masa depannya suram gara-gara salah mendidik. Nauzubillah min kali. Ya Bu, kita kan pengen nanti di akhirat ya, anak kita mendoakan kita. Amin. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak yang soleh. Amin. Menolong ayah, membantu ibu. Amin ya Allah. Kita pengen nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, anak-anak kita selalu mengangkat tangannya, lisannya melafazkan Allahumma ghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabaya misogira. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Bu ya. Jadi seorang ibu emang luar biasa, pahalanya gede, tapi kita kudu bisa memanage hati. Amin. Ya Bu, gimana gak emosi bahaya tuh Bu, pegawai yang banyak, benar. Kalau punya pembantu 10 kali saya ninggalkan kaki, ya Bu. Pagi-pagi piring banyak, cucian banyak, benar. Sampai kayak kelitiran saya tiap hari teh Bu, muter baik apa kayak gangsing, bolak-balik baik ke sumur, ke dapur, kemana lagi? Hari utak-utakan baik. Punya bocah pada kecil kagak mau diem pisan. Itulah makanya tidak heran dalam lagu yang sering ibu dengar, wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, lahiran. Bu, anaknya, ya Bu ya, Bu. Nah, jadi yang kedua, tadi yang pertama ajarkan ilmu agama. Amin. Yang kedua Bu, ini nih penting banget ya Allah. Miris rasanya kalau melihat pemberitaan Bu. Bener nggak? Pada punya HP, pada punya agak bisa ngomong saya. Facebook semuanya ada apa ge? Ya Bu ya. Benar. Dan ibu guru ini nih yang orang-orang hebat ini banyak kasus-kasus, benar, gara-gara ibunya. Aturan kata Nabi kalau membesarkan anak, merawat anak, mendidik anak, harus wanita itu dengan fitrahnya secara lemah dan lembut. Amin. Yang Nabi ajarkan itu lemah lembut, ya Bu ya, karena itu bagus buat psikisnya, bagus buat karakternya, menentukan masa depannya.
Makanya orang tua jangan pakai emosi. Kesian anak-anak, ya Bu ya. Makanya seorang wanita, ya Allah, ini orang hebat juga sih, ya. Harus lemah lembut Nabi. Ketika Nabi sujud pun Bu, lagi sholat, sujudnya lama, sampai sejam lebih. Itu yang di belakang apa udah? Kenapa Nabi sujudnya lama banget ini ya? Ternyata Bu, lamanya itu dia ngebiarin cucunya. Siapa cucunya? Cucu Nabi siapa cucu? Hasan Al-Husain. Ya, ada diam baik. Cucunya Nabi siapa yang kembar? Nah, Hasan dan Hasan Husain. Rasulullah sampai sabar sujud aja sampai berjam-jam, ngebiarin cucunya main di pundaknya. Itu kalau belum mudahan apa dia dianggepin aja. Tuh, saking begitu. Lembut, harus lembut kepada anak-anak. Karena imbasnya luar biasa. Orang tua apalagi ibu yang menggunakan kekerasan, bentakan aja miliaran sel hilang, masa depannya udah suram. Belum kalau yang main tangan. Bu, gara-gara emosi, nggak ada lemah lembutnya. Anak nakal dikit, stop, ibu ya. Anak nakal dikit, dandang, ya, dandang cincin. Kesian ibu, bukannya kata ibu dulu sayang banget sama anak tadi, benar? Sayang sama anak. Ya, oleh karena itu kata Nabi, ajarkan anak-anak kita secara lemah lembut, jangan pakai kekerasan. Amin. Ya Bu, beda Bu. Jadi sering-sering dicium yang punya anak kecil, ya. Sering dicium, sering dibelai, dipeluk, digendong. Itu yang dibutuhkan anak-anak kita, belayan dari orang tua. Amin. Kalau kurang belayan, kurang kasih sayang dari orang tuanya sibuk baik. Gak tahu sibuk ngapain. Dari pagi sampai siang, sampai sore lagi, malam lagi bubrek baik. Ya Bu, sibuk pegawai apa sibuk begini? Ya Bu, beda dong, jelas beda. Anak yang kurang sentuhan kasih sayang dari orang tua beda dengan anak yang dicuekin baik sama mamanya. Jelas beda. Masa depannya suram, yang kurang kasih sayang dia jadi udah gedenya gak penyayang, cuek juga sama orang, nggak empati juga. Gara-gara didikannya, maknya ibunya tidak penuh dengan kelembutan, akhirnya fatal. Anak kita tidak menjadi orang yang penyayang, orang yang cuek, ya Bu ya. Masa depannya suram gara-gara salah mendidik. Nauzubillah min kali. Ya Bu, kita kan pengen nanti di akhirat ya, anak kita mendoakan kita. Amin. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak yang soleh. Amin. Menolong ayah, membantu ibu. Amin ya Allah. Kita pengen nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, anak-anak kita selalu mengangkat tangannya, lisannya melafazkan Allahumma ghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabaya misogira. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Bu ya. Jadi seorang ibu emang luar biasa, pahalanya gede, tapi kita kudu bisa memanage hati. Amin. Ya Bu, gimana nggak emosi bahaya tuh Bu? Pegawai yang banyak, benar. Kalau punya pembantu 10 kali saya ninggalkan kaki, ya Bu. Pagi-pagi piring banyak, cucian banyak, benar. Sampai kayak kelitiran saya tiap hari teh Bu. Muter baik apa kayak gangsing. Bolak-balik baik ke sumur, ke dapur, kemana lagi? Hari utak-utakan baik. Punya bocah badan kecil kagak mau diem pisan. Itulah makanya tidak heran
dalam lagu yang sering ibu dengar. Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, lahiran. Wow, bener gak sih kalau kita nggak bisa memanage hati bawaannya emosi, bener? Ya Bu ya, bener. Ya Bu ya, makanya kita yang harus tahu ilmunya. Karena kalau kita ngedepanin emosi baik Bu, ya Bu, anak kita ibu saya kesini, ya Bu ya, apa-apa main tangan, apa-apa ditekan, itu jadi masa depannya suram, hilang semua. Gara-gara di dalam rumah itu dia ditekan, tidak ada kebahagiaan, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Auzubillah. Amin. Nah, sekarang ganti ya, ada nggak ibu-ibu emosi baik? Ada. Katanya sayang sama anak, ibu ya. Anak itu Bu, kertas putih, ya Allah, makhluk mungil yang oleh Allah, makhluk mungil yang dihadirkan di tengah-tengah kita, yang dulu waktu setelah menikah kita mendambakan ingin banget keturunan, benar nggak Bu? Dulu anak kita itu selalu kita doakan kan, ya Allah, udah nikah orang-orang udah pada punya keturunan, kita belum, kita berdoa aja biar dikasih keturunan, ya Bu, benar Bu? Makanya anak itu makhluk yang sangat mungil dan suci. Semua anak itu yang paling berpengaruh mau dijadiin apa itu orang tuanya, ya Bu. Terbukti orang yang sukses karena ibunya sukses, amin. Orang-orang imam-imam ya, imam Mekah, sahabat-sahabat itu pada sukses karena ibunya luar biasa. Makanya ini yang menentukan ibu-ibu nih, guru-guru di rumah, ya Bu. Kalau apa, ibunya sabar, beriman, insya Allah anak-anaknya pun sabar dan beriman, amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya Bu. Bu, jadi kudu sabar, ya Bu. Ilmu mendidik anak ada 2, si syukur sama si sabar. Pertama si syukur, syukurin terus, karena semua orang tua itu dikasih anak. Berarti ibu dipilih, orang tua yang dipilih, dipercaya sama Allah, dititipkan anak. Makhluk mungil yang suci itu tergantung pendidikan ibu mau dijadiin apa, tergantung ibunya. Maka jangan disia-siakan. Bocah itu, anak itu yang paling ditiru itu jelas orang tuanya. Jangan suka nyalain anak, apa sih anak saya begini, susah banget diaturnya, anak saya begini. Coba ngaca dulu ibunya kayak apa. Karena dari bayi itu kita semua, dia itu mungil, suci, bersih. Orang tuanya yang menjadikan karakter-karakter seperti apa anak itu, ya Bu. Nah, itu yang kedua. Yang apa tadi? Didiklah anak kita, rawatlah anak kita dengan kasih dan sayang, penuh cinta, kata Nabi, dengan kelembutan. Tidak boleh, apalagi masih balita, tidak boleh dikasarin, ya Bu ya. Nanti anak itu besarnya tidak menjadi anak yang penyayang. Nauzubillah min zalik. Dan kemudian yang terakhir Bu, karena doa ibu itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ibu kepada anak bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Ya Bu. Makanya kalau puyeng-puyeng, tolong apa, doain anak saya, doain. Yang paling manjur kan ibunya. Ya Allah, paling manjur ibunya, ya Bu ya. Tiada keramat yang lembut